Imam untuk Anissa bab 6. Saat sedang melewati perpustakaan, Imam melihat Anissa sedang duduk di sana. Ia pun menghentikan langkahnya sambil menatap gadis itu. Kala itu Anissa sedang duduk di satu meja yang posisinya menyampingi jendela. Sehingga ia tidak sadar ada yang sedang memperhatikannya. Ia fokus membaca buku seolah tanpa beban. Imam lega karena Anissa tidak seperti yang ia khawatirkan. Padahal sebelumnya Imam khawatir gadis itu akan terpukul karena dirundung. Syukurlah. Sepertinya dia tidak selemah yang aku pikirkan, gumam Imam. Kemudian ia pun berlalu. Siang hari saat jam istirahat kampus, Anissa sudah selesai kuliah. Berhubung sudah tidak ada jadwal lagi, Anissa pun meninggalkan kampus. Ia naik ojek agar bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Saat sedang di lampu merah, Imam tak sengaja melihat Anissa. Awalnya ia ingin mengabaikan Anissa, namun sayangnya itu tidak mudah. Ia yang berada di dalam mobil ber-AC itu tak tega melihat Anissa kepanasan di jalan. Aku yang di mobil saja masih merasa panas. Apalagi dia yang seperti itu, gumam Imam. Ingin sekali ia mengajak Anissa pindah ke mobilnya. Namun sayang, tujuannya saat ini bukan hendak pulang ke rumah. Saat lampu berubah menjadi hijau, Imam kembali melajukan kendaraannya. Namun dia heran karena Anissa tidak berbelok ke arah rumahnya. Loh, dia mau kemana? Gumam Imam. Ia bingung karena seharusnya gadis itu langsung pulang. Ia pun ingat siang ini Anissa belum makan. Ia yang seharusnya pergi ke toko buku pun akhirnya mengurungkan niatnya. Imam penasaran dengan kegiatan gadis itu. Ia khawatir Anissa melakukan hal di luar batas karena membutuhkan uang. Apalagi ia sempat menolak bantuan Imam mengenai biaya kuliah. Hal itu membuat sang dosen semakin resah. Imam seperti pria yang sedang dibuntuti kekasihnya yang hendak selingkuh. Pandangannya tak lepas dari Anissa. Ini kan ke arah hotel itu, gumam Imam. Kecurigaannya semakin menjadi karena ojek yang Anissa tumpangi menuju ke sebuah hotel. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan di sana? Gumam Imam. Hatinya semakin was-was ketika melihat Anissa turun dari motor dan menyeberang ke hotel tersebut. Buru-buru Imam memarkirkan mobilnya di sebuah minimarket. Ia segera mengejar Anissa ke dalam hotel itu. Semoga kecurigaanku salah, gumam Imam. Namun hatinya sangat kecewa karena Anissa bertemu dengan seorang lelaki tampan yang penampilannya seperti eksekutif muda. Ya Tuhan, aku tidak menyangka dia akan seperti itu, batin Imam. Ia pikir Anissa akan check-in dengan pria tersebut. Sebab baginya tidak ada alasan lain seorang wanita bertemu dengan pria di hotel jika bukan karena check-in. Imam yang kecewa pun memilih untuk pergi. Ia tidak ingin Anissa malu jika dirinya langsung menegur saat itu juga. Sementara itu, Anissa pergi ke sebuah ruangan bersama dengan pria tadi. Maaf ya saya ngundang kamu ke sini. Sebab kebetulan setengah jam lagi ada meeting penting di sini. Jadi biar gak telat. Ucap seorang pria yang sedang bersama Anissa. Oh iya Pak, justru saya berterima kasih karena Bapak masih mau meluangkan waktu untuk bertemu saya, jawab Anissa. Ternyata pria itu adalah pengacara yang akan membantu Anissa. Namanya Yusuf. Usianya masih terbilang muda untuk ukuran pengacara kompeten seperti dia. Penampilannya sangat menawan, membuat hati wanita bisa berdebar-debar. Namun hal itu tidak berlaku bagi Anissa. Sampai saat ini hanya Imam yang mampu menggetarkan hatinya. Sehingga meski berhadapan dengan orang seperti Yusuf pun Anissa tidak terpengaruh. Dengan senang hati, Dek. Tapi tolong jangan panggil saya Bapak. Saya kan belum jadi bapak-bapak. Ucap pria itu. Habisnya aku bingung mau memanggil apa. Kan biar gimana pun Bapak lebih tua dari aku. Ucap Anissa. Usia mereka terpaut 7 tahun. Sehingga Anissa merasa Yusuf jauh lebih tua darinya. Padahal untuk seorang pria mapan, usianya masih terbilang muda. Panggil Mas aja, pinta Yusuf. Oh, oke deh, Mas, ucap Anissa kikuk. Oke, kita langsung aja ya.
Silakan duduk dulu. Nanti saya akan jelaskan masalahnya, ucap Yusuf. Sebagai anak paling tua, Anissa dianggap perlu mengetahui apa yang akan Yusuf lakukan. Sehingga siang ini pria itu memintanya untuk bertemu. Jujur, saya sangat percaya bahwa Pak Yakub tidak mungkin melakukan hal itu. Saya yakin beliau pasti dijebak, ucap Yusuf. Iya mas, kalau Mas Yusuf sudah lama jadi penasihat hukum papa aku, pasti Mas tahu bagaimana track record beliau. Papa nggak mungkin berani melakukan hal itu. Aku tahu betul beliau orang yang taat agama dan bersih, ucap Anissa. Iya, makanya saya berani maju meski mungkin lawannya bukan orang sembarangan. Tapi saya perlu menjelaskan beberapa hal pada Dek Anissa. Apa itu? Tanya Anissa. Begini, karena kasusnya yang dihadapi Bapak cukup rumit, mungkin akan butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Jadi saya harap Ade lebih bersabar menunggu sampai kasus ini selesai. Jelas Yusuf. Anissa terlihat menghela napas. Kasihan papa. Pasti beliau stres menghadapi kasus ini. Gumamnya sambil melamun. Di Anissa jangan khawatir. Bapak bukan orang yang lemah. Kebetulan kemarin saya baru saja menemui beliau. Dan alhamdulillah beliau terlihat sehat. Ini ada surat yang dititip untuk di Anissa. Ucap Yusuf sambil memberikan secari kertas pada Anissa. Anissa mengambil kertas tersebut, kemudian ia membacanya. Assalamualaikum nak, apa kabar? Maaf ya jika sekarang kita harus menghadapi situasi seperti ini. Mungkin Allah sayang sama keluarga kita, makanya kita mendapat cobaan. Anggap saja ini latihan supaya mental kalian lebih kuat. Kamu jangan khawatir. Alhamdulillah papa di sini baik-baik saja. Papa harap kamu selalu tawakal dan bersabar. Ingat selalu pesan papa. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Dan ingat bahwa Allah Maha melihat apapun yang kamu lakukan. Anissa tersenyum. Ia hafal betul bahwa itu tulisan papahnya. Ia pun ingat nasihat tersebut selalu diucapkan oleh papahnya tersebut. Syukurlah kalau papa baik-baik saja. Tapi kapan aku bisa bertemu beliau? Tanya Anissa. Tidak dalam waktu dekat. Nanti kalau sudah diizinkan, saya pasti akan menghubungi di Anissa. Jawab Yusuf. Terima kasih ya mas. Saya bingung harus minta tolong sama siapa lagi. Kalau bukan mas yang bantu, mungkin papa saya nggak ada yang bela. Ucap Anissa. Ini sudah jadi kewajiban saya. Saya jadi kuasa hukum keluarga Pak Yakub sudah lama. Jadi ketika menghadapi situasi seperti ini, tentu saya yang harus maju. Jelas Yusuf. Saat itu Yusuf pun memberikan sejumlah uang untuk Anissa. Awalnya Anissa sempat menolak, namun Yusuf berusaha meyakininya. Akhirnya Anissa pun menerimanya demi adiknya. Dengan uang tersebut, ia bisa memberi jajan dan kebutuhan adiknya. Setelah berpisah dengan Yusuf, ia pun pulang ke rumah Imam. Sore hari sepulang dari kampus, Imam langsung pulang ke rumahnya. Seperti sebelumnya, Anissa yang membukakan pintu untuknya. Ceklek. Assalamualaikum, ucap Imam dengan wajah datar. Waalaikumsalam, sahut Anissa. Ia bingung kemarin Imam begitu ramah padanya. Namun hari ini ia terlihat seperti tidak suka bertemu dengan Anissa. Bahkan pria itu langsung masuk ke rumah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa aku telah berbuat salah? Batin Anissa.